Bapak Ibu, kita membuka kitab kita dari Filipi pasal yang ketiga. Filipi pasal 3, kita akan membaca ayat yang ke-7 dan 8. Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita merenungkan dari Filipi pasal 3 ayat 7 dan 8 ini dengan tema ketika kehilangan menjadi keuntungan. Ini menjadi salah satu sudut pandang atau aspek tentang bagaimana saya dan saudara mengikut Kristus dan menyangkal diri. Saudara, dalam pandangan manusia secara umum, dalam pandangan kita, hidup itu tentang akumulasi. Secara umum ya, makin banyak gelar, makin banyak pengaruh, makin banyak jejaring, koneksi, ya kan? Makin banyak reputasi, biasanya makin dianggap berhasil. Wah, kenalanmu siapa saja, wah dia hebat, ya kan? Wah, dia gelarnya apa saja, wah dia hebat. Posisinya apa saja yang pernah diraih, dia hebat. Reputasinya bagaimana, dia hebat. Saudara, tetapi pagi ini kita diajak untuk melihat perspektif yang berbeda dalam menilai apa yang penting dalam hidup kita. Ayat tadi berbicara dengan keras, apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi. Saudara, kenapa penilaian berbeda itu sangat penting? Kenapanya? Karena apa? Karena Kristus. Karena pengenalan akan Kristus Yesus. Saudara, dengan kata lain, orang yang mengenal Kristus, orang yang percaya Tuhan Yesus menjadi juru selamat dan Tuhannya, itu cara pandangnya, cara menilai itu berbeda. Sama sekali dengan umumnya atau dengan pandangan dunia ini. Berbeda sama sekali. Kata keuntungan yang dipakai di sini ya sebenarnya menyangkut istilah akuntansi dalam Filipi ini ya. Paulus seakan sedang membuka buku besarnya. Karena ini surat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi. Dulu ya, di dalam kolom asetnya tertulis. Maksudnya yang untung itu apa? Yang sering juga disebut Paulus dalam surat-surat yang lain. Oh, karena keturunan, suku, bangsa, yaitu asli Ibrani. Statusnya, ya, statusnya orang Farisi, ahli Taurat. Tak bercacat dalam melakukan hukum. Dalam pendidikan tidak usah diragukan. Dalam hal pengaruh jangan dipikirkan lagi. Jangan dipertanyakan lagi. Semua itu Paulus miliki. Itu yang dianggap untung selama ini. Nah, tetapi pengenalan akan Kristus mengubah semuanya. Perjumpaan dengan Kristus mengubah semuanya. Ia memindahkan semua kolom kerugian, kolom keuntungan itu ke dalam kerugian. Bukan karena
hal-hal itu jahat, bukan. Bukan karena hal itu jahat, tetapi karena semuanya itu tidak lagi menjadi pusat. Artinya, kehormatan secara suku bukan sesuatu yang dikejar dan dibanggakan. Pendidikan yang tinggi, gelar yang banyak bukan sesuatu yang dikejar dan dibanggakan. Relasi, reputasi, jejaring, atau apa saja itu bukan menjadi sesuatu yang utama yang dikejar dan dibanggakan. Inilah perubahannya. Perubahan pusat. Yang menjadi pusat hidupnya adalah Kristus, bukan lagi semua itu. Saudara, ini titik balik rohani yang sejati. Ketika Kristus bukan tambahan dalam hidup, tetapi standar penilaian baru bagi seluruh hidup. Saudara, bagaimana penilaian hidup kita? Saudara, ketika kita berbicara tentang karya anugerah, karya anugerah Allah itu memurnikan. Allah tidak hanya mengampuni masa lalu kita. Ia membongkar sistem nilai kita. Ia menguduskan bukan hanya perilaku kita. Tetapi apa? Tetapi termasuk motivasi saya dan saudara. Termasuk apa yang menjadi hal utama dalam hidup kita. Cara pandang kita. Prioritas kita. Diubahkan oleh Tuhan. Saudara, dalam kenyataan hidup kita, seringkali kita tidak sadar bahwa kita lebih mencintai berkat daripada Sang Pemberi berkat. Kita lebih takut kehilangan reputasi daripada kehilangan keintiman dengan Tuhan. Kita berkata ingin mengenal Kristus, katanya, tapi masih menimbang-nimbang harga yang harus dibayar. Bukankah ini sering menjadi tantangan dalam kehidupan beriman kita? Kita lebih menghargai apa yang berkat-berkat Tuhan, bukan pemberi berkat. Saudara, ketika Rasul Paulus mengungkapkan malahan segala sesuatu kuanggap rugi, artinya setiap hal yang sekalipun baik harus tunduk pada satu tujuan. Apa itu? Yaitu mengenal Kristus lebih dalam. Mengenal Kristus lebih dalam. Mengenal di sini bukan sekedar informasi teologis. Oh, tahu, bukan. Tetapi berbicara apa? Relasi yang intim. Hubungan yang intim. Persekutuan dalam penderitaan dan partisipasi dalam kuasa kebangkitan Kristus. Saudara, ketika kita berbicara tentang kehilangan dalam terang salib, bukan akhir. Ia adalah alat pemurnian. Ketika semua yang kita banggakan itu hilang, bukan akhir, tetapi itu alat pemurnian. Apa yang diambil Tuhan seringkali adalah apa yang tanpa sadar kita jadikan sandaran. Saudara, apa yang menjadi sandaran kita? Ketika itu bukan Tuhan, kadang kasihnya memperlihatkan kepada kita, Tuhan ambil. Supaya apa? Supaya saya dan saudara betul bersandar bukan kepada yang lain, tapi kepada Tuhan. Ada banyak orang diberi kedudukan, tapi akhirnya bersandar pada kedudukannya. Ada banyak orang diberikan keberhasilan, kesuksesan, tapi akhirnya bersandar pada kesuksesannya. Ada orang diberi begitu banyak potensi, tapi akhirnya bersandar pada potensinya. Yang Tuhan kehendaki, saya dan saudara bersandar hanya
kepada Dia saja. Paulus menyaksikan kebenaran ini. Selama ini dia bangga akan sukunya, dia bangga akan statusnya, dia bangga akan kuasanya, dia bangga akan apa yang dia miliki. Dan hari ini kita membaca, semua itu kuanggap sampah. Enggak lagi. Itu bukan keuntungan, itu justru kerugian. Itu bukan keuntungan, itu justru kerugian. Saudara, Rasul Paulus bersandar hanya kepada Kristus. Saya tidak tahu bagaimana saudara hari ini. Mungkin hari ini ada yang terasa hilang dalam hidup kita. Posisi, peluang, rasa dihargai, bahkan kenyamanan dalam pelayanan. Saudara, jangan terburu-buru menyebutnya sebagai kegagalan. Karena kadang posisi, peluang, rasa dihargai mungkin telah menjadi sandaran kita. Dan ketika hilang, sekali lagi, jangan buru-buru menyebutnya sebagai kegagalan. Karena bisa jadi Tuhan sedang memindahkan sesuatu dari kolom keuntunganmu yang palsu kepada kepada keuntungan yang sejati. Apa itu? Bersandar kepada Tuhan saja. Saudara, bagaimana cara saya dan saudara menilai hal yang beruntung, hal yang menguntungkan atau tidak? Pada akhirnya, yang kita bawa sampai kepada kekekalan itu bukan posisi, bukan reputasi, bukan prestasi, bukan jejaring, bukan apapun, tetapi apa? Relasi kita dengan Kristus. Jadi jangan pernah menggantikan relasi Kristus dengan apapun juga. Karena keuntungan terbesar kita ketika kita memiliki relasi dengan Kristus. Kiranya Tuhan memampukan saya dan saudara untuk boleh hidup di dalam cara pandang yang benar, melihat Kristus, pengenalan akan Kristus sebagai keuntungan kita. Sembah Tuhan. Kami sembah Tuhan, tinggikan karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta dalam hidupku yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi.
Tuhan, Engkau adalah harta yang melebihi segalanya. Ampuni kami ketika kami masih menilai hidup kami dengan ukuran dunia ini. Ubahlah sistem nilai kami. Jika Engkau harus melucuti sesuatu dari hidup kami, apakah itu reputasi? Apakah itu prestasi? Apakah itu kedudukan, posisi? Apakah itu jejaring? Apakah itu apa saja yang selama ini kami jadikan sandaran? Ketika Engkau harus melucuti semua itu dalam hidup kami, biarlah agar kami semakin lebih mengenal-Mu. Karena relasi dengan Engkau tidak bisa kami gantikan dengan apapun. Biarlah kami memiliki cara pandang yang benar. Relasi dengan-Mu jauh lebih penting dari semuanya. Berilah kami hati yang rela. Biarlah kami menemukan bahwa kehilangan bersama Tuhan jauh lebih kaya daripada keuntungan tanpa Tuhan.